Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Mbak Yeni Wahid ke kantor Pak Anies Baswedan. Ternyata dalam perbincangan itu dibahas mengenai acara panjat tebing. Dan acara itu bersifat internasional yang diketuai oleh Mbak Yeni Wahid. Jadi kehadiran Mbak Yeni Wahid datang ke kantor Pak Anies Baswedan itu minta saran, pendapat, dan tip bagaimana menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional itu bisa berhasil dan sukses. Karena Pak Anies kemarin juga sudah menggelar kegiatan bertaraf internasional yaitu Formula E. Dan itu dinilai adalah kegiatan yang sukses. Dan bahkan pihak Formula E itu memuji kinerja Pak Anies Baswedan dalam waktu 60 hari mampu menyelesaikan trek balapan mobil listrik di Ancol. Dan ini adalah kegiatan yang terbesar sepanjang kegiatan Formula E di dunia. Di Jakarta itulah kegiatan Formula E terbesar dan tersukses. Itu dipuji oleh pihak Formula E. Karena itu kemarin Mbak Yeni Wahid datang ke kantor Pak Anies Baswedan minta tips, saran bagaimana mensukseskan kegiatan internasional. Karena Pak Anies adalah salah satu gubernur yang sukses menggelar kegiatan internasional. Lalu ada pertanyaan dari wartawan, bagaimana Mbak Yeni Wahid menyikapi Pak Anies Baswedan yang telah bersedia maju menjadi calon presiden 2024. Nah, ini menarik teman-teman, pertanyaan wartawan mengenai pendapat Mbak Yeni Wahid terkait Pak Anies Baswedan yang sudah siap mencalonkan diri menjadi calon presiden. Nah, sahabat NJ Channel, untuk menjawabnya coba kita baca dulu beritanya. Kita baca berita dari viva.co.id. Anies siap nyapres 2024. Begini respon Mbak Yeni Wahid. Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Zanuba Arifah Hofsoh atau Mbak Yeni Wahid menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di balai kota. Namun Yeni tak menyinggung urusan politik dengan Anies. Usai pertemuan tertutup, Anies dan Mbak Yeni menyempatkan beri keterangan kepada awak media yang sudah menunggu. Mbak Yeni mengaku pertemuannya dengan Anies karena membahas terkait kompetisi tingkat dunia yaitu panjat tebing. Menurut dia, kedatangannya menemui Anies untuk mewakili Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dia menyebut DKI saat ini memiliki sarana dan fasilitas panjat tebing terbaik di seluruh Indonesia. Itu fasilitas yang dibangun pada zamannya Pak Anies Baswedan. Dan dinding panjat tebing yang dibangun Pak Anies itu berskala internasional, adanya di Cakung, kata Yeni Wahid pada hari Senin 19 September 2022. Ini adalah pujian yang dilakukan Mbak Yeni Wahid kepada Pak Anies Baswedan yang telah membangun panjat tebing terbaik di Indonesia dan berskala internasional. Itu diakui oleh Mbak Yeni Wahid. Artinya Mbak Yeni Wahid fair menilai sebuah prestasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi saya melihatnya panjat tebing itu juga diurusi oleh Pak Anies Baswedan. Padahal kalau kita lihat program-program Pak Anies ini adalah program-program yang bersifat internasional. Ada juga yang nasional. Tetapi sesuatu yang tidak kita pikirkan, ternyata itu dipikirkan Pak Anies Baswedan. Artinya Pak Anies detail terkait kebutuhan warga masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia. Ternyata ada olahraga namanya panjat tebing. Dan ini sudah disiapkan Pak Anies Baswedan di Cakung. Dan Mbak Yeni Wahid mengapresiasi bahkan memuji kinerja Pak Anies Baswedan telah membangun panjat tebing terbaik di Indonesia, yaitu adanya di Jakarta, di Cakung. Yeni Wahid pun bicara panjang lebar soal panjat tebing, namun tak lama ia ditanya tanggapan terkait Anies Baswedan yang sudah siap menyatakan maju sebagai capres. Respon Yeni Wahid hanya tertawa, dia meminta agar saat ini fokus terhadap urusan panjat tebing. Saat dipertegas lagi soal pertanyaan yang sama, Yeni mengaku akan menjawabnya jika momennya tepat. Nanti ada momennya, ujar Yeni tersenyum sambil menutup mulut
dengan telunjuknya. Sementara itu, Anies yang berada di sebelah Yeni menyampaikan dirinya menerima Federasi Panjat Tebing Indonesia yang dipimpin Yeni Wahid. Menurut dia, ada rencana Piala Dunia 2022 untuk panjat tebing di Jakarta pada pekan depan. Anies merasa bangga saat mengetahui Jakarta menjadi tuan rumah di ajang kompetisi dunia tersebut. Selain itu, mantan Mendikbud itu berharap Jakarta akan dikenal sebagai kota global di dunia. Jadi kami menyambut baik dan insya Allah kami akan mendukung adanya kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan yang kami support, dan itu harapannya bisa membuat kegiatan berjalan dengan lancar, tuturnya. Adapun kompetisi panjat tebing itu akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 26 September 2022 di Lot 1617 Sudirman Central Business District SCBD Jakarta Selatan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Mbak Yeni Wahid yang berkunjung atau datang ke kantor Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Pak Anies Baswedan terkait mau diadakannya gelaran olahraga berskala internasional yaitu panjat tebing yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 September 2022. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid ini diapresiasi dan bahkan didukung oleh Pak Anies Baswedan. Ini adalah satu contoh teman-teman pemimpin yang baik menurut saya. Jika ada warga masyarakat yang menggelar kegiatan dan itu positif, maka dukungan dari pihak pemerintah ini diperlukan. Dan apa yang dilakukan Pak Anies itu sudah benar, mendukung kegiatan panjat tebing yang dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid. Nah, karena itu ini menjadi salah satu contoh bagi kepala daerah yang lain. Jika ada warga masyarakat yang menggelar kegiatan, sebaiknya dibantu, didukung. Apa yang bisa, ini dibantu. Nah, kalau kita melihat kemarin Formula E dilakukan di Jakarta, ini pihak panitia meminta bantuan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Minta bantuan supaya memberikan sponsor kegiatan Formula E di Jakarta, karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berskala internasional. Ketika kegiatan itu sukses, maka yang punya nama selain Jakarta juga Indonesia, karena orang mengenal dari luar negeri datang ke Indonesia itu kenalnya adalah Indonesia, presidennya Pak Jokowi. Orang kenalnya seperti itu. Nah, kegiatan kemarin yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan tentunya membawa nama baik Indonesia. Walaupun permintaan dari pihak panitia, permintaan dari Pak Ahmad Sahroni ini tidak dikabulkan dari Pak Erick Thohir agar supaya memberikan sponsornya. Tetapi sampai hari H pelaksanaan, sponsor itu juga tidak kunjung datang. Ini sangat berbeda dengan kegiatan MotoGP di Mandalika. Itu banyak sponsor dari badan usaha milik negara yang memberikan dananya, supportnya terhadap kegiatan MotoGP Mandalika. Tapi tidak demikian, ketika di Jakarta ini ada gelaran Formula E, justru pihak BUMN ini tidak memberikan supportnya berupa dana, berupa sponsor. Nah, ini sangat berbeda sekali yang terlihat pada hari ini ketika Mbak Yeni Wahid ini ada acara, kemudian bersilaturahmi, dengar pendapat dengan Pak Anies Baswedan. Justru Pak Anies Baswedan akan memberikan bantuan apa-apa yang diperlukan dalam kegiatan panjat tebing tersebut. Dan ada satu hal yang menarik bagi saya adalah Mbak Yeni Wahid mengapresiasi terkait panjat tebing yang dibangun Pak Anies Baswedan. Dan itu panjat tebing yang terbaik se-Indonesia ada di Jakarta yang dibangun Pak Anies Baswedan dan berstandar internasional. Ini dipuji oleh Mbak Yeni Wahid atas kinerja Pak Anies Baswedan. Nah, ini teman-teman terkait Mbak Yeni Wahid dan Pak Anies Baswedan yang saya melihat ini cukup akrab, tidak ada masalah. Dan ketika ditanya terkait pencapresan Pak Anies Baswedan, Mbak Yeni Wahid ini masih tertawa. Artinya tertawanya Mbak Yeni Wahid ini memberikan harapan bagi para pendukung agar supaya Mbak Yeni Wahid mendukung Pak Anies Baswedan di 2024. Namun demikian, Mbak Yeni Wahid sudah mengatakan pada saatnya akan berbicara mengenai hal ini, mengenai pertanyaan wartawan terkait calon presiden Pak Anies Baswedan yang akan maju di 2024.
Karena setiap calon tentunya perlu dukungan masyarakat luas. Karena satu suara itu sangat berharga bagi masa depan Indonesia. Mau dibawa kemana arah Indonesia tergantung kepada kita semua pemilik suara. Suara kita mau kita berikan kepada siapa, itulah yang nantinya akan membawa Indonesia yang lebih baik, termasuk dengan Pak Anies Baswedan. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.